Iya, secara umum Pak Bambang kan memang dulu pernah sejarahnya pernah tinggal di Tegal itu tahun 75. Iya. Makanya tidak terlalu asing ya. Sebenarnya untuk masyarakat yang apa namanya yang sudah mengenal beliau sudah tidak begitu. Tapi kalau jaringan yang dibentuk baru oleh Bapak saat-saat apa namanya jadi mau nyalon DPD, itulah yang saya ikuti bahwa beliau membangun jaringan yang bukan dari sisi organisasi partai politik saja, tapi dari segi usaha, segi UMKM dan lain sebagainya, banyak yang dihubungi oleh beliau. Memang pengalaman saya Mas Raja ya, saya ini kan kebetulan tinggalnya di kabupaten, tapi kebetulan untuk wilayah Kabupaten Tegal, kalau Bapak mau turun ke Tegal ya biasanya ke Brebes, ke Tegal Kota, juga ke Tegal Kabupaten. Iya. Jadi hampir di daerah 3 kota ini Pak Bambang sudah sangat dikenal sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang GR Sadono di Bangsa TV, di mana di sini kita mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Lagi-lagi di sini saya akan mewawancara Bapak Tanuri ya, yang dulu pernah bekerja sama dengan Pak Bambang nih, Bapak Bambang. Nah, langsung saya tanya aja, gimana kabarnya Pak Tanuri? Alhamdulillah sehat, baik Mas Raja. Alhamdulillah. Sekarang Pak Tanuri ngapain nih Pak? Sekarang? Saya di kantor yayasan. Saya jadi staf humas di kantor yayasan Pendidikan Bakti Pajar Tegal, yang kantornya di Selawi Mas Raja. Oh iya. Kantor DPD Golkar Kabupaten Tegal sebelah agak ke utara lah, 100 meter. Itu kantor yayasan. Jadi saya di sini di Yayasan Bakti Praja sebagai humas yayasan, tetap humas. Untuk cerita saja ini memang sudah agak lama ini saya bertemu dengan Pak Tanuri ya. Terakhir itu tahun berapa ya Pak itu ya? Saya terakhir bersama dengan Mas Raja, tentu saya akan tidak lupa karena sangat berkesan Mas Raja. Iya. Itu waktu itu saya diambil Bapak ada acara ke Kuningan. Mas Raja waktu itu mungkin lupa apa tidak, saya pagi-pagi disamper sama Mas Raja ya, sama Bapak. Ya. Itu diajak ada Bapak mau ada acara jadi pembicara di IKPKB. Ikatan penulis namanya apa itu keluarga bencana ikan. Ya. Mas Raja waktu satu mobil dengan saya Bapak ke Kuningan. Bapak yang saya tidak lupa ini gini Mas Raja. Itu tahun berapa ya? Tahun 2017 apa? 17-an 2017. Sudah lama. Bapak waktu itu anggota DPR DPR provinsi, DPRD ya? DPRD ya? Iya. Itu ke Kuningan, yang saya masih nggak lupa gini. Ini kecerdasan Bapak Bambang Sadono atau Mas Raja ya. Di dalam mobil saya mendengar pembicaraan antara Mas Raja dengan Bapak, yang waktu itu saya dengar hitung-hitungan masalah
jumlah peserta KB sampai akhirnya hitung-hitungan dengan masyarakat dihitung. Setelah saya mendengar pembicaraan Bapak di Kuningan, ternyata apa yang ditulis di dalam mobil dalam perjalanan itu disampaikan di sana Mas Raja. Jadi Bapak itu dengan Mas Raja di mobil itu saya sangat jadi seorang pembicara nulis di dalam perjalanan. Nggak tahu ini Mas Raja ingat apa tidak. Emang apa? Bapak banyak bicara juga biasanya kalau emang mempersiapkan dulu sih biasanya kalau emang aku bisa bantu biasanya juga aku bantuin juga kan karena memang aku sering ikut sih kalau lagi seminar kayak gitu memang biar tahu juga. Iya, yang saya ingat, yang saya sangat berkesan itu menulis sambil berjalan pakai laptop tentunya ya. Mas Raja ikut membantu informasi Detung itu. Setelah saya ikut pada acara pembicaranya Bapak di Kuningan, di Hotel Ayung kalau tidak salah di Kuningan, itu persis apa yang dibicarakan dengan Mas Raja di dalam mobil. Oh, bisa ketemu ya dalam perjalanan. Wah, ini ya jadi seorang penulis, anaknya bisa membantu gitu Mas Raja. Itu yang sangat besar. Oke, ini mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih buat Pak Tanuri. Ini kan Bapak kan pernah di Tegal dari tahun 1975 sampai 1977 ya. Nah itu Pak Tanuri sudah tahu belum ya itu, Bapak? Saya waktu itu belum tahu, Pak. Oh ya. Ya, kalau tahunnya itu setelah Bapak terjun ke dunia politik ya. Iya sih, emang. Saya awal-awal kenal dengan Bapak waktu zamannya reformasi. Itu ya. Saya kan orang apa ya namanya waktu itu di Golkar jadi pengurus di bawah lah ya. Iya. Kita sering melihat tulisannya Bapak di era reformasi tentang Golkar gitu loh ya. Oh iya. Tentang waktu yang saya sangat ingat itu waktu Bapak mau nyalon jadi ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Itu saya mulai mengenal itu. Berarti itu tahun berapa ya? Akhir 90-an apa awal 2000 Pak itu Pak? Berarti reformasi kan sudah menjelang 2000 Pak. Berarti iya. Berarti Bapak mau nyalon DPD 2000-an lah, 2001 99 ya. Soalnya saya kenal Pak Tanuri kayaknya juga masih baru-baru ini aja kayaknya tahun berapa ya? Pertama kali ketemu Pak Tanuri itu 2000. Kalau aku sendiri ingatnya sih 2000-an ingatnya. Ya kalau kalau saya tahu Mas Raja sejak Bapak mau nyalon gubernur Mas Raja. Oh iya. Saya mengikuti tapi Mas Raja masih kecil. Mengikuti Bapak kampanye di mana. Mas Raja masih sama mama waktu sama ibu. Iya. Tapi setelah Mas Raja aktif itu setelah di DPD. Iya. Bapak nyalon DPD, saya sering dengan Mas Raja ikut dampingi Bapak. Iya. Betul, Mas Raja waktu ikut. Waktu berapa ngundang orang berapa banyak kok sampai 600 lebih waktu itu di daerah Harjo Harjo di daerah Brebes pokoknya nama desanya agak lupa. Banjar Harjo. Ya. Nama Mas Raja mungkin ingat apa tidak itu daerah Banjar Harjo. Mas Raja ikut waktu itu sosialisasi DPD mulai. Iya. Itu yang sosialisasi itu ya, yang 4 pilar itu kah? Oh, kalau 4 pilar kan sudah ke sini Mas Raja. Itu sebelumnya ya. Sebelumnya jadi waktu itu Bapak mau nyalon DPD awal dari tahun 2000. Iya, betul. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin Ibu arisan dulu sama isin pulsa.
Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Lah ini kan tadi Pak Tanuri juga bilang kalau sudah kenal Bapak dari masa reformasi, kemudian juga aktif setelah Bapak ingin nyalon gubernur itulah. Setelah selama ini nih Pak Tanuri, bagaimana sih kesannya Pak Tanuri terhadap Pak Bambang nih sekarang? Setelah selama ini kesannya bagaimana? Ya barangkali orang Tegal ya, khususnya dari Golkar, yang mengikuti jejak Bapak itu yang saya ikuti terus sampai sekarang itu Pak Bambang. Ya. Dari mulai pencalonan gubernur, bukan gubernur ding, pencalonan DPD waktu itu di Kabupaten Tegal itu ketua DPD-nya Pak Mas almarhum, sudah meninggal beliau. Bapak waktu itu mau nyalon DPD itu saya sudah mulai kenal, mulai sudah memfigurkan Pak Bambang sebagai tokoh Golkar. Karena di Kabupaten Tegal saya juga bukan posisi yang elit ya, saya hanya pengurus di bawah Mas Bambang. Cuma saya memang nasibnya kurang baik, pengen jadi dewan sampai sekarang kelakon Mas. Jadi saya cuma pengagum saja dari mulai awal Pak Bambang sampai saya mengikuti jejak beliau ya. Artinya Mas Raja bisa mengetahui bagaimana saya mengkondisikan Bapak bisa ketemu dengan perajin batik, dengan perajin shuttlecock, dengan konsistennya Bapak itu bukan orang Golkar saja, tapi beliau bisa merambah ke dunia-dunia UMKM, dunia usaha lainnya yang bahkan kalau di tingkat pencalonan DPD kan bukan partai ya Mas ya. Bapak itu sampai ke jaringan-jaringan yang di luar Golkar. Memang kalau saya bilang kecewa karena kok sampainya untuk DPD periode 2-nya Bapak sampai nggak masuk gitu ya. Padahal perhitungan saya itu sangat masuk. Paling tidak nomor 4 lah gitu kok. Nomor 5 lah. Gitu. Itu Mas Raja pengalaman saya mengikuti Bapak itu beliau figur yang memang saya ikuti dari awal. Sayangnya memang saya mungkin kurang jaringannya kurang kuat karena untuk membentuk jaringan ternyata kalau di saya ya, kalau Bapak kan jaringannya sudah banyak, tentu harus punya modal. Iya. Iya, kebetulan materi saya kurang kan. Saya juga harusnya dulu zaman tahun 2000-an saya harusnya PAW seperti Pak Almarhum Muaris. Pak Masyuri menjanjikan Golkar dapat 4, harus ada 8, tapi yang masuk cuma Muaris, saya tidak masuk. Jadi pada saat saya dapat nomor muda 2009 Mas Raja, ternyata itu adalah suara terbanyak. Jadi saya kalau suara terbanyak kan harus punya modal Mas Raja, karena mereka semuanya bagi-bagi duit, saya bagi apa? Saya oleh Bapak, yuk Pak Tanuri ikut kampanye sekarang. Nanti dikenalkan Bapak, ini Pak Tanuri. Nah, tapi masyarakat sekarang dalam era reformasi memang sudah kebablasan ya, sudah kadung banyak dicekoki oleh siapa yang bayar, maka dia akan Begitu pengalaman saya diantaranya mengikuti Bapak. Iya, selain itu juga sepertinya Pak Tanuri ini kan tadi juga dibilang juga sering ikut Bapak apabila memang Bapak lagi menyebar jaringan atau bagaimana yang tadi UMKM seperti itu ya. Menurut Pak Tanuri sendiri itu kesan masyarakat
biasa atau masyarakat Tegal terhadap Pak Bambang itu gimana sih? Dari Secara umum, masyarakatnya. iya, secara umum Pak Bambang kan memang dulu pernah sejarahnya pernah tinggal di Tegal itu tahun 75. Iya. Iya. Makanya tidak terlalu asing ya. Sebenarnya untuk masyarakat yang apa namanya yang sudah mengenal beliau sudah tidak begitu. Tapi kalau jaringan yang dibentuk baru oleh Bapak saat-saat apa namanya jadi mau nyalon DPD, itulah yang saya ikuti bahwa beliau membangun jaringan yang bukan dari sisi organisasi partai politik saja, tapi dari segi usaha, segi UMKM dan lain sebagainya, banyak yang dihubungi oleh beliau. Memang pengalaman saya Mas Raja ya, saya ini kan kebetulan tinggalnya di kabupaten, tapi kebetulan untuk wilayah Kabupaten Tegal, kalau Bapak mau turun ke Tegal ya biasanya ke Brebes, ke Tegal Kota, juga ke Tegal Kabupaten. Iya. Jadi hampir di daerah 3 kota ini Pak Bambang sudah sangat dikenal sebenarnya di dapil. Kalau di DPR RI ini dapil 9 kalau tidak salah ya. Nah, itu sangat dikenal Mas. Jadi Pak Bambang terkenal sering turun ke bawah. DPD Golkar pada saat dipegang Bapak itu banyak DPD merasa puas ya. Bapak sering turun. Setelah itu agak-agak saya juga tidak begitu mengikuti. Waktu itu di Brebes ketuanya Pak Nasruddin, di Kota Tegal waktu itu masih Pak Yakin, dan di Kabupaten Pak Hamas. Ini yang pertama diikuti oleh Pak Bambang waktu jadi Ketua DPD Provinsi, Mas. Jadi kalau pengalaman saya mengikuti Pak Bambang Sadono itu memang sangat menginspirasi saya untuk kalaupun harus terjun ke dunia politik. Tapi ternyata saya tidak kesampaian Mas Raja. Saya hanya ini sekarang di yayasan sebagai staf humas. Tapi ini di dunia pendidikan Mas. Jadi memang saya dulu punya basic mengajar di SMP waktu masih lulusan baru. Sekarang ternyata setelah tidak masuk ke dunia politik atau tidak tercapai di anggota DPR misalkan gitu ya, saya ini masih kembali lagi ke dunia pendidikan, yaitu di Yayasan Pendidikan Fakultas Tegal. Kalau tidak salah malah dulu waktu ulang tahun Yayasan Pendidikan Fakultas Tegal, Bapak ikut berpartisipasi karena pada ulang tahun ke-33 atau ke-32 Yayasan Pendidikan Tegal mengadakan jalan santai, diantaranya ada door prize yang dari Bapak. Itu sangat berterima kasih dari pengurusnya waktu itu masih Pak Masuri, sekarang sudah Pak Hartono. Sudah Pak Hartono kalau tidak salah. Itu ya sudah Pak Hartono, sudah diganti bukan Pak Masuri. Bapak waktu itu berpartisipasi memberikan door prize sepeda gunung. Jadi sebenarnya keluarga besar Yayasan Pendidikan Fakultas Tegal, pengurusnya sudah banyak mengenal beliau. Ini Pak Bambang, sekretarisnya, dulu juga mantan pengurus AMPI, sekretaris AMPI. Karena dulu setelah era reformasi kan ketua Golkar pertama Bapak kan ya. Iya. Setelah era reformasi kan Bambang Sadono jadi ketua DPD Golkar provinsi gitu ya. Sebelum itu yang jadi Bupati Boyolali itu kan saya juga mengenal, pernah ke sana Pak Hasbi kalau tidak salah, sebelum Bapak. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke.
Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Ya, kemudian berbicara soal tadi yang Pak Tanuri masuk dunia pendidikan, terus Bapak tadi membantu dalam acara ulang tahun tadi yang ke-33. Sebenarnya gimana sih komunikasi Pak Tanuri dengan Pak Bambang sejak Pak Bambang bisa dibilang tidak masuk itu jadi anggota dewan lagi yang DPD periode kedua itu. Gimana komunikasinya setelah itu, Pak? Masa kan jadi tidak ada urusan yang nyambung seperti itu, Pak. Bagaimana? Oh, sampai sekarang Mas Raja, alhamdulillah saya masih sering komunikasi dengan Bapak. Saya juga kadang-kadang sering diutus Bapak untuk komunikasi di bidang pendidikan. Cuma kebetulan waktu itu pengen wawancara dengan kepala sekolah misalkan ya. Kebetulan kepala sekolah yang mau diajak bicara masih belum siap ya. Maka di SMK BP Dukuharu yang terbesar, SMK BP Dukuharu itu muridnya sampai 2.500, Mas. Pak almarhum Dasori, kepala sekolahnya meninggal, itu dulu diajak wawancara. Jadi kalau komunikasi, alhamdulillah saya masih baik dengan Bapak, masih nyambung lah ya, walaupun saya di dunia pendidikan. Dan saya sendiri kadang-kadang jadi kayak semacam bahan pertanyaan gitu loh oleh konstituen di sini. Pak Tanuri, kalau sekarang kan saya banyak kalau di Golkar pada manggilnya Bang Tan. Bang Tan, di mana Pak Bambang nggak nyalon gubernur? Di mana Pak Bambang nggak nyalon lagi? Itu masih menanyakan hal-hal yang kayak gitu, Mas. Baik dari Kota Tegal, dari kabupaten sendiri, ataupun Brebes yang dulu pernah saya sosialisasi bersama dengan Pak Bambang. Mas Teguh, Ketua DPD Golkar sekarang yang jadi itu binaannya Bapak. Itu. Mas Teguh Turmudi itu sekarang Ketua DPD. Pak Edi Wasmed, Kota Tegal, ya itu binaannya Bapak. Nah, kalau di Kabupaten Tegal itu Agus Solihin kebetulan dulu ikutnya sebelum jadi Ketua DPD stafnya Pak Nasruddin almarhum. Jadi yang saya kadang-kadang kalau masalah putus sampai sekarang tidak putus, Mas. Saya masih komunikasi dengan beliau dengan baik, masih komunikasi. Menurut saya kalau misalkan sekarang Bapak kan aktifnya di ini ya, TV Bang itu channel itu ya, yang wawancara saya paling bisanya subscribe dan like gitu aja. Itu. Ya, memang Bapak itu ya memang kuat banget ya menjaga komunikasinya. Maksudnya mungkin itu juga alasan dari jaringan yang kuat itu, maksudnya yang banyak membangun, namun juga mempertahankannya juga Bapak konsisten seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Tanuri ya. Halo Pak. Iya Mas Raja. Pertanyaan terakhir saya nih. Ini kan Bapak akan berulang tahun yang ke-65 pada tanggal 30 Januari. Lah ini kira-kira dan apa harapan dan saran gitu, Pak, untuk Bapak ini kira-kira? Saya berharap komunikasi tetap baik Mas dengan Bapak, dengan konstituen di daerah terutama Dapil 9 ya. Saya yang jadi bukan ujung tombak sih. Artinya sering jadi pertanyaan. Banyak mereka menanyakan bahwa Pak Bambang kan masih berkiprah di dunia politik apa tidak. Apalagi beliau sering muncul di mungkin yang aktif di dunia sosial medsos mengikuti mungkin secara diam-diam. Jadi saya berharap mudah-mudahan di ulang tahunnya yang ke-65 Pak Bambang diparingi kesehatan dan berkiprah tetap pada dunianya
Iya, oke. Iya. Terima kasih Pak Tanuri untuk waktunya. Lagi-lagi pastinya di sini kita diharapkan dapat ngambil motivasi dari ceritanya Bapak ini, dari yang bagaimana berusaha terus dan memang menjaga komunikasi dengan orang-orang yang memang pernah berhubungan kayak gitu Pak Tanuri. Iya. Nantikan lagi episode-episode selanjutnya dari sesi ini. Akan ada lebih banyak wawancara dari orang-orang lain. Tetap di channel Bangsa TV.